Haleluya. Bapak lebih suka disebut worshiper atau artis? Worshipper. Worshiper. Kenapa, Pak? Ya saya memang worshipper, saya bukan artis. Bukan artis. Ya. Meskipun orang bilang Bapak artis. Ya, iya, tapi saya nggak ngerasa diri saya artis. Oh, luar biasa ya. Saya artis karena saya punya karya seni gitu. Punya Bukan karya karena seni, saya ya? bukan, saya mungkin artis tapi saya bukan selebritis. Haleluya. Memberi atau diberi? Dua-duanya. Enggak mau jujur. Oke. Luar biasa. Inilah kedekatan saya dengan Pak Bobi. Lagi Pak. Ingin dipuji atau memuji? Memuji. Memuji. Luar biasa. Oke Pak. Dipuji dikit-dikit. Penyanyi rohani atau penyanyi sekuler? Rohani. Bapak nggak tergoda kah Pak untuk? Oh, enggak. Sudah. Sekarang pilih gini Pak, Bapak menjadi penyanyi rohani nggak ada berduit Pak, tapi Bapak tiba-tiba dikontrak sama sebuah label musik sekuler dengan gaji jauh lebih tinggi Pak. Jawab jujur Pak. Mau lah. Mau ya? Kalau cuma nyanyi doang ya nggak apa-apa, asal nggak macem-macem. Nah, pada saya Bapak kenapa nggak tergoda Pak? Kalau menurut saya Bapak masuk sebuah festival musik pasti Bapak akan diterima dengan suara-suara yang ciri khas Pak. Enggak, menurut saya tuh hidup tuh gini. Saya percaya calling, saya percaya panggilan. Ya, saya ngerasa bahwa saya diciptakan untuk ini. Saya lahir untuk ini. Jadi, ya saya percaya bahwa apa yang saya ambil ini benar. Udah seperti ini. Gitu. Jujur saya nggak punya ambisi yang untuk jadi icon apa segala macam. Saya sudah nggak punya itu. Kalau itu pun ada, saya pengen deliver ke anak-anak saya, mungkin akan lebih. Wow. Oke Pak, sekarang menurut Bapak yakinkah bahwa Yesus cuma satu-satunya Tuhan? Yakin 1000%. Sekalipun orang bilang bahwa Yesus bukan Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat. apa jaminan Bapak percaya? Saya percaya, apapun yang terjadi saya percaya. Meskipun harus mati Pak? Yes. Dipenggal Pak? Yes. Bener ya Pak? Ya. Oke, ambil besok. Mang bebek. Kita potong, kita bumbu rica-rica. Oke, kalau misalnya Tuhan pas kita meninggal nih, bahwa Tuhan Yesus bukan Tuhan, apakah kecewa Pak? Saya yakin Tuhan Yesus adalah Tuhan. Apa dasarnya Pak? Iya, saya percaya aja, saya beriman. Saya Yesus adalah Tuhan. Di dunia ini cuma dua hal yang mutlak buat saya. Pertama, Satu, Alkitab adalah firman, Yesus adalah Tuhan. Cuman itu aja. Yang lain dan yang buat ketiga, saya nggak ada. hukum Taurat ketiga adalah istri. Kan hukum Taurat cuma ada dua Pak, Taurat Tuhan Taurat istri. dan Taurat istri. Ini suara yang tidak boleh dilanggar Pak. Betul Pak ya? Ya. Jadi Bapak yakin sekali Yesus adalah Tuhan. Sekalipun di luar sana mengatakan bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan ini, Tuhan ini, Bapak tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Tidak akan bisa dibelokkan Pak. Enggak. Karena banyak Pak, sekarang penyanyi rohani yang memuji Tuhan luar biasa, besoknya menghujat Tuhan Pak. Gini, memang kalau saya boleh bicara jujur ya, kalau ditanya apakah seringkali berpikir atau ragu gitu ya, itu kadang-kadang memang kalau kita pakai nalar ya, kadang-kadang suka-suka memang muncul itu kayak gitu-gitu, kayak misalkan gini. Bener kan? Ada. Mulai nih. Cuma gini. Cuma sekali lagi, apa yang saya pegang itu saya rasa lebih kuat dari pemikiran-pemikiran itu. Saya yakin banget. Di waktu yang bersamaan saya selalu saya renungkan, saya telaah lagi firman Tuhan, Alkitab, saya baca lagi, saya dengerin lagi semuanya. Justru kalau kita nggak punya suara-suara itu, kita malah menurut saya tidak teruji keimanan kita. Saya rasa teman-teman yang maksudnya meninggalkan Tuhan, ada beberapa ya di Amerika ada artis di Australia atau di Amerika yang kemarin, seorang penulis lagu yang top tiba-tiba dia memutuskan untuk jadi ateis. Ya karena begini, karena berhenti sampai di titik ya udah tidak pernah kali percuma dengan Tuhan ya. Jadi kita artinya kita inilah, kita emang kita harus
mencari gitu loh. Kalau saya ya begitu. Jadi kepercayaan kita Sekalipun Bapak susah sekalipun. saya ngalamin susah. Seperti Ayub siapa? Seperti Ayub Pak ya. Seperti Ayub pun tidak akan pernah menduakan atau meninggalkan Tuhan. Klik, sip. Pemirsa, ini jawaban jujur banget ya. Ini jujur banget Pak ya. Jujur. Luar biasa bahwa Bobby Febian aja Miris pernah tapi susah. jujur. Tapi pernah susah Pak ya? Sering Pak pernah nggak dikhianati Pak? dikhianati pernah, tapi jarang sih. nggak sampai segitu. Bapak mendukung nggak untuk orang Kristen semakin dipakai Tuhan boleh bercerai Pak? Atau mendukung perceraian? Saya tidak pernah mendukung perceraian. Kalau LGBT Pak? Enggak. Enggak lah. Terus bagaimana Pak menghadapi orang-orang yang LGBT Pak? Ini kan sangat lagi ini kan beda. topik ya. Ini- Apakah ini- kita perlu membencinya atau bagaimana Pak? Ini kan gini, maksudnya Yesus nggak pernah terhadap orang ini menerima orang berdosa itu bukan dosa, iya kan? Menerima Iya. orang berdosa kan nggak berdosa. Jadi ya itu maksudnya sekali lagi maksudnya kita nggak pernah tahu hati Tuhan apa namanya. Ini statement yang Bapak rohani saya suka ngomong sama saya. Ngomong tentang orang ketika kita kita ngerasa ini orang ini aduh nggak perlu dikasihani gitu. Dia selalu ngomong gini, kamu boleh nggak percaya sama orang, sama dia, tapi kamu harus percaya pada Roh Kudus yang di dalam dia mengerjakan hidup orang itu. Haleluya. Jadi kita harus tetap percaya bahwa di dalam keadaan apapun tuh Tuhan bekerja. Haleluya. Gitu. Suatu kali saya ada seorang yang marah-marah sama saya gara-gara ngebahas satu orang yang viral waktu itu di gereja kita. Di gereja Pak ya. Saya cuma bilang, oh ya, atas nama jemaat dan hamba Tuhan saya minta maaf kalau itu menyakiti. Wah, ini mencoreng nama, malu sebagai orang Kristen. Oh ya, ya memang ya gimana lagi, tapi udah kejadian. Gitu. Tapi kan bukan berarti itu akhir dari segala-galanya. Betul. Gitu. Kita ngelihat, ya it's not the end. Kalau berakhir ya, kalau segala sesuatu berakhir ya mungkin kalau dia mati ya baru berakhir. Tapi kan ini life must go on. Hidup terus berjalan. Terus kita nggak pernah tahu seperti apa penyesalannya dia, seperti apa keinginannya dia untuk balik. Kita nggak pernah tahu itu. Kita cuman bisa menghakimi di titik-titik tertentu. Jadi lebih mulia memberikan kesempatan bagi orang yang berdosa untuk karya Roh Kudus bekerja Pak ya. Oke, ending sesi terakhir saudara, kita lihat kehidupan seaslinya ya. Bapak suka menghamba-hambakan uang Pak? Masalahnya pengen kalau ada. Kalau ada. Oke, kalau Bapak misal dapat PK nih Pak, dapat PK nih. Bapak punya target nggak? PK dapat sekian dapat target nggak? Kalau misalnya gereja nggak mampu gimana Pak? Ya Pak Thomas kan tahu. Pak Thomas tahu. Karena warung makan udah mau tutup saudara ya. Kita curi bentar saudara. Ini jam tangannya harga berapa Pak? Ya. Ini kalau saya boleh jujur, jam tangannya ini harganya 0 rupiah. Aduh, 0 rupiah ya. Karena saya dikasih orang. Dikasih orang. Saya tadi ngomong, saya punya barang banyak dikasih orang. Ya, Wah. dalam arti diberkati orang. Kemurahan Tuhan ya. Kemurahan Tuhan. Kalau ditafsir berapa Pak? Kecuali istri itu dikasih Tuhan. Kalau ditafsir Pak, kalau pilih jam tangan bagus atau pilih jam tangan murah Pak? Gengsi nggak Pak pakai jam tangan murah Pak? Enggak juga. Saya soalnya ngerasa nggak terlalu pakai jam tangan tuh nggak menambah nilai jual saya juga gitu. Saya ngerasanya begitu. Nggak biasa tambah aja. urapan tuh Pak ya? Atau tambah pede gitu ya? Tapi kalau kita worship, haleluya. Jam tangannya mahal. Gitu. Oke. Kalau murah gini. Bapak tapi nggak punya suatu ada pressure kalau pakai yang murah tuh kesannya nanti urapannya Enggak, kurang atau enggak. gimana enggak Pak ya? Jujur Kurang aja, pede itu mungkin, baju Pak. saya juga itu aja. Cek aja deh kalau nggak salah di YouTube, di Instagram saya baju Seharga itu Bapak. aja. Bapak kalau setiap tampil di mimbar tuh dari pakaian Bapak itu sepatu Bapak ukuran harga berapa Pak? Ini pemirsa yang kita mungkin nggak tahu ya. Kita boleh teko sebentar ya. Sebenarnya gini,
Apakah harus branded, Pak? Kalau ditanya apakah saya pengen keren, pengen. Pengen keren, tapi nggak harus mahal ya, Pak? Enggak, tapi ya seadanya aja. Kalau misalkan nggak ada ya sudah gitu. Tapi Dipaksain nggak? saya bukan Dengan doa bukan tipe-tipe puasa. saya nggak pernah doa puasa minta iPhone. Sekarang Oke, ini karena para pemirsa, karena ini gini, handphonenya aja handphone biasa. karena gini. Karena hari ini kita doa minta iPhone 11, doanya belum amin, iPhone 12 Terus udah keluar. keluar. Sekarang ini pakai mobilnya biasa nih ya. Oke, Bapak nggak mau berdoa Pak, minta ganti pakai mobil Eropa yang lebih keren gitu Ya, Pak. kalau ditanya kamu pengen punya Mercy nggak? Oh, pengen banget aku Pengen pengen banget. punya C-Class. Kalau Bapak dikasih Mercy sama mobil yang Bapak sekarang punya, pilih mana Pak? Ya kasih punya Mercy lah. Jujur banget saudara ya. Iyalah. Tapi kalau Bapak minta khusus enggak ya? Enggak, aku nggak pernah minta khusus. Enggak ya. Pernah sih. Kalau Bapak punya topi berapa nih Pak? Ini kan dia lagi pakai topi. Ini juga dikasih orang. kasih orang juga ya. Ini dikasih orang, ini dikasih orang, ini dikasih orang. Berarti semua kasih orang Pak ya? Kecuali istri Kecuali istri. dan anak ya. Anak asli ya. Haleluya. Mungkin Bapak bisa berikan closing statement Pak pada para pemirsa Tom Halias, juga mungkin kesan-kesan bersama dengan saya sebagai hamba Tuhan, persahabatan kita. Sebenarnya malam ini itu diculik. Haleluya. Diculik di rumah sendiri. Diculik di rumah sendiri ya. Tapi thank you banget. Senang bisa berbagi sama apa nyebutnya? Pemirsa Tom Halias. Pemirsa Tom Halias, karena buat saya menjadi diri sendiri itu lebih baik. Amin. Ya, menjadi diri sendiri lebih baik. Jadi apa, waktu kita nggak berusaha menjadi orang lain, kita nggak akan terlalu beban dalam kehidupan. Gitu. Jadi pemirsa Tom Halias, saya mengajak untuk kita semua jadi orang-orang Kristen yang asli. Asli, nggak palsu. Atau KW mungkin Pak? Tahu. Tapi jadi orang-orang Kristen yang asli. Apa adanya. Jangan ada apanya. Ya. Jadi ayo kita terus belajar untuk jadi orang-orang Kristen yang pertama, yang asli, yang rendah hati, ya, yang kemudian bisa saling memberkati. Amin. Amen. Oke, para pemirsa Thomas TV yang dikasih Tuhan Yesus, demikian bincang kita lebih dekat dengan Bobby Febian, dan biarlah ini menjadi berkat sekali lagi, berkat bagi para pemirsa dan masyarakat yang menyaksikannya. Sekali lagi saudara, saya berharap setiap konten, perkataan, setiap apa yang kami katakan ini semua sekali lagi untuk membangun iman kita, sekaligus untuk menjadi kesaksian. Terima kasih para pemirsa Thomas TV yang setia. Saya Thomas Chandra. Saya Bobby Febian. Kita akan berjumpa lagi dengan program-program lain, juga kesaksian-kesaksian para hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Shalom, God bless you all. Bye-bye. Mungkin bisa berikan sapaan Pak. Bye. Bye.